Iya, oke ya. Selamat pagi ya, Denop ya. Pagi ya ini. Oke. Eh minggu lalu Jumat kita udah hilang lagi 2 jam pelajaran ya karena acara 17 Agustus. Nah, jadi nanti untuk hari Jumat kita akan ulangan jembatan Whetstone ya. Hari ini kita akan menyelesaikan materi bab 2. Berarti setelah ulangan nanti kita akan belajar materi bab 3. Ya, materi bab 3 itu tentang kemagnetan. Nah, itu materi baru untuk kalian. Di SMP kalian hanya belajar tentang tarik menarik, tolak menolak, bagaimana cara membuat magnet sementara dan lain sebagainya. Ya, nanti di SMA kita akan lihat materinya di bab 3. Jadi nanti kalian baca dulu bab 3-nya ya, dipelajari dulu, oke? Sekarang kita konsentrasi, Ibu akan ulang sedikit tentang bahan ulangan untuk hari Jumat ya. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Di Link Smart Open Teja ya. Oke ya. Semi nggak bisa duduknya di tengah gitu supaya konsen ke sini, supaya lebih bisa memperhatikan dengan baik gitu, supaya dia lebih mengerti. Udah ada orangnya sekarang ya? Iya, boleh ya pindah ya. Khusus untuk jam fisika aja ya, nggak apa-apa. Nanti atau baku tuker aja ya, nggak ada masalah. Kalau udah di Asian punya meja dikesidiin juga nggak apa-apa sih ya. Oke ya, ingat untuk jembatan Whitson ya. Ibu tidak kasih angka, nanti kalian kasih angka sendiri. Ibu hanya akan membahas bagaimana untuk menyelesaikan jembatan Whitson-nya itu ya. Jadi misalnya ada rangkaian seperti ini. Lalu ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Ya. Sebutlah di sini adalah R1, R2, R3, ini adalah R4, R5, R6, R7, lalu di sini adalah R8. Kemudian di sini adalah R9 ya. Mau dikasih angka? Mau dikasih angka? Ya, silahkan. Mau angka berapa ini? 2 ohm, oke. Ini berapa? 5 ohm. Yang ini? 5 ohm juga, oke. Di sini? 4 ohm. Ini? 2 ohm. Ini? 6. Oke, 6 ohm. Terus ini berapa? 3 ohm. Yang ini? 4 ohm, oke. Lalu ini? 7 ohm, oke ya. Ya. Yang jadi perhatian pertama itu adalah ini nih. R4, R8 dengan R7. Kita harus mengubah R4, R7 dengan R8 ini dengan cara apa? Membuat hambatan baru. Ya. Nah, ini kita kasih nama apa? RA, RB, lalu ini RC. Nah, sekarang untuk RA-nya, A ini diapit oleh R berapa dan berapa? 4 dan 7. Berarti RA ini nanti sama dengan R4 kali R7. Ini kita bagi dengan R4 tambah R7 ditambah dengan R6. Ya. Kemudian berikutnya kita cari RB, maka RB sama dengan R berapa? RB. B diapit oleh siapa? 4 dan 8. Berarti ini kita menggunakan R4 kali R8. Pembaginya tetap ya. Ini R4 ditambah dengan R6 ditambah dengan R7 atau R7 tambah R6, nggak apa-apa. Kemudian RC. C ini diapit oleh siapa? 7 dan 8. Maka RC ini akan sama dengan R7 kali R8. Kita bagi dengan R4 ditambah dengan R6 ditambah dengan R7. Nah, setelah dapat ini semua itu udah gak ada masalah sih ya. Jadi kamu tinggal kasih masuk aja angka-angkanya. Nah, sekarang kita perlu hilangkan ini. R6, R7 itu dihilangin. Nggak penting sekarang. Kenapa? Karena kita udah ganti gitu ya. Ini kita udah ganti. Jadi RA, RB, dan RC. Nah, selanjutnya antara RB dengan R5 itu tersusun apa? Seri kan? Seri loh, ini baku gabung ya, baku sambung ya.
seri. Jadi berarti untuk ini ya, ini kita jadikan dengan apa? RS1. Berarti RS1 itu nanti sama dengan apa? RB ditambah dengan R5. Berikutnya, kita ganti lagi nih. RC dengan R berapa? RC dan R6. Maka RC dan R6 ini kita anggap saja sebagai RS2. Maka ini sama dengan apa? RC ditambah dengan R6. Nah, setelah itu, maka antara RS1 dan RS2 ini kita jadikan satu lagi nih, ya. Jadikan satu lagi. Berarti jadi apa? RP ya. Kita sebut aja RP1 ya. Maka ini kan hanya ada dua nih ya. Terdiri dari dua hambatan yang tersusun paralel. Ini RS2. Nah, RP1 itu penggantinya RS1 dan RS2 yang tersusun paralel. Kamu boleh pakai cara langsung, nggak apa-apa. Jadi RP1 berarti sama dengan RS1 dikalikan dengan RS2. Kita bagi dengan RS1 ditambah dengan RS2. Finish, ya. Nah, udah jadi nih RP1. Lalu berikutnya lagi, yang ini. Ya, ini paralel kan? Ya, paralel ini kita jadikan apa? RP2 boleh. RP2 itu penggantinya R2 dan R3. Nah, ini juga hanya dua. Berarti bisa kita cari secara langsung ya. Maka RP2 ini akan sama dengan apa? R2 dikalikan R3 dibagi dengan R2 ditambah dengan R3. Selanjutnya kan semuanya sudah oke nih ya. Sudah tinggal apa? R1, RP2, RP1, kemudian R7 kan, ya. Di sini adalah R7, ini adalah RP1, lalu di sini adalah RP2, lalu ini adalah R1. Ini udah langsung bisa dijadikan apa? R total. Jadi dapatlah R total. R totalnya berarti sama dengan R1 ditambah RP1 tambah apa? RP2 lalu ditambah dengan R9 ya, dapat R total. Setelah dapat R total, kamu bisa mencari apa? I-nya ya. I total itu berarti sama dengan V, kita bagi dengan R total. Seperti itu. Ya. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak usah ganti aja, nggak apa-apa. Gitu aja. Nah ya, nah di sini kalau misalnya yang ditanyakan arus yang mengalir pada R1 dengan R9. R1 dan R9 ini kan masuk di dalam rangkaian seri ini kan. Ini kan I total ini mengalir ke sini. Berarti langsung aja nanti I1 akan sama dengan I9 berarti sama dengan I total. Kalau misalnya yang dicari adalah di R2 dan R3 berarti kita perlu mencari titik ini ya, beda potensialnya yaitu titik AB gitu ya. Maka kalian cari VAB. VAB itu berarti sama dengan I total dikalikan ini RP berapa? RP2 kan? Ya, berarti dikali dengan RP2. Setelah dapat itu nanti untuk cari IR2 atau I2 ya atau IR2 ini berarti karena terletak di cabang AB maka ini sama dengan VAB kita bagi dengan R2. Lalu kalau cari IR3 misalnya berarti ini sama dengan VAB dibagi dengan R3. Berarti udah dapat semuanya. Ibu tidak akan minta kalian arus yang mengalir di R1 di R di sini 5 dengan 6 enggak. Karena cukup repot nyarinya. Jadi carinya itu arus-arus di total pasti harus, kemudian arus di cabang mana gitu ya. Jadi seperti itulah. V-nya kita kasih berapa? Mau V-nya? Supaya kamu bisa kerja. Hah? 10, oke, 10 ampere, 10 volt ya, 10 volt boleh nggak apa-apa. Nah nanti coba kalian cari ya, cari I pada masing-masing hambatan, terkecuali untuk hambatan yang ini ya, di jembatan Watson-nya nggak usah dicari ya. Itu reviewnya. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Gimana sih? Apa? Bingung? Apa? Kenapa lagi yang lain? Kenapa? Mana? RAB itu RP2. Kenapa? Mana? Ini 23. RA, RB, RC. Mana?
Tunggu dulu. Ini kan 4, 7 dengan 8 ya? Oh iya, Ibu ini 6. Oh iya, Ibu salah. Oke, thank you. Ya, 8 ya. Ya. Ya, digantikan R8 ya. Oke. Jadi ini adalah R8 nih. Ya, R8 ya. Makasih koreksinya ya. Oke. Ibu salah baca yang ini ya. Oke. Ya, jadi katanya diganti kan R4, R7 dengan R8 ya. Jadi RA, RB dan RC. Jadi pembaginya itu pasti yang diganti itu. Jumlahnya sama dengan berapa? Oke? Tunggu Ibu kasih jelas aja ini ya. Supaya nanti kamu enggak salah. Jadi ini adalah R8 ya. R8. R8. Oke. Jelas? Udah? Bisa? Nanti coba kamu kerjakan untuk latihan ya. Nanti kalau bisa ya kamu ulang lagi sendiri, bikin rangkaian sendiri, bikin angka sendiri. Ya, seperti itu. Nah, Ibu tidak bisa buatkan semua hasilnya bulat. Minimal R totalnya bulat, I totalnya bulat gitu aja. Yang itu tadi yang dicari di kan berarti VAB terus IR2 yang di atas. Mana? IR2. IR2. Yang IR5 enggak. Ibu enggak suruh cari yang di rangkaian Watson-nya. Langsung ke IR9. Iya. Sebetulnya bisa sih dicari IR5 itu gampang dicari, nggak ada masalah. Kamu bikin aja di sini C dengan D gitu ya. Gak apa-apa ya. Berarti kamu perlu cari apa? VCD. VCD berarti sama dengan apa? I total dikalikan dengan, oh ini masih ada RA loh ya. Oh. Untung kita jalan lagi di sini. Ini masih ada RA nih. Ada RA ya. RA baru RP1. Berarti nanti ini ketambahan lagi RA nih. Thank you. Sehingga kita mengingat ini ya. Nah, jadi untuk cari IR5 dengan IRB sama IR6 dengan IRC, itu kita cari VCD aja dulu. VCD itu berarti sama dengan apa? I total dikalikan dengan RP1. Jadi kalau untuk cari I5 itu berarti sama saja dengan VCD kita bagi dengan RS berapa? 1 kan? Nanti untuk cari I6 berarti sama dengan VCD dibagi dengan RS2 seperti itu. Ya, untuk cari I-nya di sini sama dengan berapa? Oke? Bisa ya? Ya. I9 ini kan ada di sini. R9-nya kan ada di mana? Bentar, ini gua hapus dulu nih. Ini rangkaiannya setelah diganti, di sini kan ada R1 nih. R1, kemudian ada RP2, lalu ada RA, kemudian ada RP1, lalu ada R9 nih. R9 di sini adalah RP1, ini adalah RA, lalu ini adalah RP2, lalu ini adalah R1 kan. Nah, arus yang mengalir di rangkaian ini kan seri nih. Nah, ini berarti sama aja dengan apa? I total. Sama dengan I total di sini. Berarti I9 juga sama dengan I total. Jadi I1, I9 itu sama saja dengan I total. Sama IRA juga sama dengan I total. Oke? Ya, seperti itu. Ya. Oke ya? Ya, aku akan stop share. Sekarang Ibu akan ganti share dengan ini. Ada beberapa bagian yang Ibu belum bahas masalahnya. Kalau muatan-muatan itu berada di dalam bahan dielektrik, itu yang Ibu belum bahas. Ya. Sama rangkaian kapasitor. Nah, ini percobaan listrik statis ya. Kemudian ingat ini nilai muatan untuk 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. F ini sama dengan kaki 1Q2 per R kuadrat udah lewat. Nah, di sini nih ya. Untuk yang di sini. Nilai daripada K
K itu sesungguhnya sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini nilai yang sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, K ini karena kita menggunakan epsilon 0 berarti nilai K berada di udara hampa atau di udara. Ini nilai K-nya. Kamu melukis apa? Perhatikan ke sini supaya perhatiannya Ibu tidak berpindah gitu ya. Oke ya. Nah, ini. Jadi ini K ini adalah untuk K di udara ya. Ini kita sebut dengan K0 aja nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya muatan-muatan listrik, jadi ini untuk muatan listrik yang berada di udara. Jika muatan listrik itu kita bawa ke dalam medium dielektrik. Jadi ini muatan listriknya sekarang ada di sini ya, dengan jarak yang masih sama. Maka nilai K-nya itu bukan lagi 1/4 pi epsilon 0. Melainkan K-nya di sini itu sama dengan 1/4 pi epsilon. Di mana nilai dari epsilon itu sama dengan ER dikalikan dengan epsilon 0 ya. Di mana ER ini adalah epsilon R ini adalah permitivitas relatifnya. Jadi perbandingan antara permitivitas dibandingkan dengan permitivitas hampa ya. Nah, sekarang jadi kalau kita kasih masuk kembali ke dalam rumus di mana F dalam bahan itu sama dengan K dalam bahan ya, K dalam bahan ini dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. K dalam bahan itu adalah 1/4 pi epsilon ya, dikalikan dengan di sini tetap Q1, Q2 per R kuadrat. Epsilonnya ini kita ganti dengan ini. Epsilon R dikalikan epsilon 0. Jadi ini 1/4 pi epsilon R kali epsilon 0 dikalikan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. 1/4 pi epsilon 0 itu adalah K0 ini. Berarti ini bisa ditulis 1/epsilon R dikalikan dengan K0 dikalikan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini ya. Yang ini itu adalah untuk gaya listrik atau gaya kolom jika itu berada di ruang hampa. Jadi kita sebut aja ini sebagai F0 gitu. Maka F di dalam bahan dielektrik sama dengan apa? F0 kita bagi dengan apa? ER. Seperti itu ya. Kenapa bisa seperti ini? Itu karena ini ya. Oke? Jadi ketambahan itu saja ya, F di dalam bahan. Caranya ya gampang aja, sama aja dengan F di vakum dibagi dengan ER-nya aja, seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini untuk kuat medan ya. Kuat medan ingat, dari positif keluar, negatif masuk, itu aja. Ya, rumus daripada E itu sama dengan F per Q atau sama dengan K Q per R kuadrat. Ya. Oke, nah ini bentuk daripada garis-garis medan listrik ya, garis-garis gaya listrik ini dari positif menuju ke negatif arahnya. Mirip dengan garis-garis gaya magnet. Kalau gaya magnet itu berarti dari utara menuju ke selatan. Baca. Nah, ini belum terbahas tentang flux magnet ya. Jadi kamu bayangkan bahwa di atap ini itu adalah atap yang bermuatan positif gitu. Nah, kalau atap itu bermuatan positif berarti arah kuat medannya kemana? Ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini meja-mejanya kita itu adalah area yang mau kita hitung berapa banyak garis-garis gaya listrik yang masuk ke dalam meja ini. Nah, untuk menghitung garis-garis gaya listrik yang masuk ke dalam meja, ya itu menggunakan rumus ya, di mana dirumuskan banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus itu adalah dilambangkan dengan flux. Ini dibaca flux. Itu rumusnya sama dengan E dikalikan dengan A. Hanya saja ada syaratnya. E-nya ini harus tegak lurus dengan luas bidang tekatnya, ya, dengan luas bidangnya, ya, yang dimasuki. Nah, kalau dari atas ke bawah tegak lurus seperti ini berarti sudah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti langsung saja. Tetapi jika misalnya gayanya itu membentuk sudut, jadi misalnya seperti ini nih, ya, membentuk sudut begini. Membentuk sudut ya, jadi membentuk sudut seperti ini. Nah, kalau dia membentuk sudut, maka kita harus mencari kuat medan yang arahnya tegak lurus. Nah, di sini ada digambarkan nih ya. Ini membentuk sudut terhadap garis
vertikal. Maka kita harus memproyeksikan E yang tegak lurus ini ya. Nah, E yang tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat ini ya terhadap bidangnya. Jadi ini adalah E yang tegak lurus. Boleh juga kita membuat garis pertolongan, nggak apa-apa. Ini seperti ini untuk memastikan bahwa dia tegak lurus. Nah, kalau yang ini berarti F yang sejajar dengan A dengan luas bidangnya. Jadi ini adalah E yang sejajar. Ini adalah E tegak lurus. Nah, hubungannya dengan theta di sini, ini kan berseberangan nih. Maka ini juga adalah theta. Jadi yang miring ini adalah E, yang tegak lurus terhadap meja ini adalah E tegak lurus. Ya, hubungan antara E tegak lurus dengan E terhadap theta, ini kan sebagai sisi miring kan, yang ini kan, yang ini sebagai sisi samping ya. Samping miring itu apa? Iya, cos, sin, demi, kosami, tan, desa, jangan lupa itu ya. Jadi ini cos daripada theta ini sama saja dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Cos daripada theta sisi sampingnya adalah E tegak lurus, sisi miringnya adalah E. Nah ini kita naik ke sana. Maka E tegak lurus itu akan sama dengan E dikalikan dengan cos theta. Jadi kalau membentuk sudut maka fluxnya banyak garis-garis kayak listrik ya yang menembus ya, garis-garis medan listrik yang menembus, berarti di sini sama dengan apa? E dikalikan dengan cos theta kita kalikan dengan A. Untuk menghindari kesalahan kalian mengalihkan cos theta dengan A, maka A-nya kita simpan di bagian depan sehingga ini jadi E A dikalikan dengan cos theta. Itu untuk menghitung berapa fluxnya ya. Banyak garis-garis gayanya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini untuk mencari fluxnya juga boleh sama dengan sigma Q dibagi dengan epsilon ya. Nah, masuk di dalam keping sejajar ya, konduktor keping sejajar. Di konduktor keping sejajar, jadi ini konduktornya. Jadi ini adalah konduktor ya. Konduktor keping sejajar. Apa artinya konduktor? Menghantarkan listrik ya. Ini dihubungkan dengan beda potensial ya. Dihubungkan dengan beda potensial positif negatif. Ini yang negatif ke lempeng yang satunya, kemudian ini yang positif ke lempeng yang satunya lagi. Jadi ini perbuatan positif karena ini positif, ini negatif. Jadi ini dihubungkan ke anoda, ini dihubungkan ke katoda. Nah, banyaknya muatan pada lempeng yang dimuati positif ini per satuan luas itu sama saja dengan rapat muatan. Jadi rapat muatan itu dirumuskan sama dengan Q dibagi dengan A. Rapat muatan di sini ya sama aja, nanti berarti Q per A juga gitu. Nah, kuat medan itu arahnya dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Itu adalah E di sini. Di mana E pada keping sejajar itu dirumuskan sama dengan tau dibagi dengan epsilon 0. Ya, belakang sendiri itu sampingnya kalvari siapa? Iya, kenapa? Kamu tunduk terus dari tadi. Apa artinya tau ini? Hah? Iya, loh ya. Iya. Tau apa tau ini? Dia yang menjawab. Nanti kamu jadi calon istrinya. Ya, apa itu toh? Lah ya enggak tahu lah, kamu enggak memperhatikan masalahnya. Ya, Kalvari dibantu. Apa itu toh? Enggak tahu juga. Sampingnya Kalvari siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Yang ibu hafal Kalvarinya? Siapa? Ya, siapa namanya? Supaya ibu kenal. Oh, Dedo. Iya. Nah, puji Tuhan hari ini enggak Sleeping Beauty gitu ya. Biasanya suka sleeping sih ya. Oke, Dedo. Ya, Dok. Apa itu toh? Oh, nggak ada yang tahu juga tuh ya. Padahal sepertinya memperhatikan tetapi nggak tahu gitu ya. Ya oke, ada yang tahu apa itu toh tadi? Ya, Hah? Bukan tegangan. Kalau tegangan itu voltage itu V ya. Kita pakai V. Tahu apa toh? Bukan. Siap? Hah? Oh, loh, apa ini? Aduh, rapat muatan ya. Banyak muatan per satu satuan luas. Ya. Oke.
Ya, jadi ingat ya, ini rumusnya untuk di keping sejajar, kuat medan sama dengan to dibagi dengan epsilon 0 itu penggaris sama bolpennya disimpan. Tadi melukis di penggaris, sekarang muter-muter bolpen sama penggaris. Lihat ke sini ya, kita memperhatikan dengan seluruh inderanya kita, itu belum tentu bisa terserap seluruhnya. Akan hebat sekali kalau kalian bisa menyerap penjelasan ini 75%. Wih, otakmu tuh encer sekali. Ya. Belum tentu loh kita bisa menyerap seluruhnya. Makanya kita perlu mengulang-ulang dan ulang. Dan yang tahu kondisi otaknya kita adalah kita sendiri. Seberapa banyak kamu bisa mengerti. Ya, seperti itu. Ini materi tidak terlalu sulit. Ibu pernah mengalami materi yang cukup sulit waktu ibu kuliah. Materi itu namanya adalah mekanika statistik. Mekanika itu kan udah ribet. Itu dinamika Newton dan lain sebagainya. Apalagi di tingkat perguruan tinggi, itu udah ribet sekali. Terus ditambahin lagi apa? Statistik juga ribet. Ini dua materi digabung, namanya mekanika statistik. Dosennya dosen barat lagi. Ya, cukup killer gitu, tapi baik hati. Nah, itu tuh enggak bisa main-main di situ. Semua mata pelajaran ini yang mekanika statistik, hampir semua mahasiswa belum pernah dapat nilai A. A adalah tertinggi. Dan kalian tahu, ibu mengulang satu soal sebanyak 5 kali. Satu soal yang sama loh. Lalu ibu ganti angkanya, kemudian ibu cari lagi materi dari tempat lain, soal-soal dari buku-buku yang lain, dikerjakan lagi, seperti itu. Sampai akhirnya waktu hari Sabtu, ibu ujian, itu mata kuliah, ujian akhirnya, ibu kemana-mana kan naik sepeda, karena tidak punya transportasi yang lain. Bersyukur pokoknya ibu berikan ibu sepeda, jadi ibu tidak harus jalan kaki kemana-mana. Ibu kerjakan itu, kamu bayangin nih, di dalam satu kelas hanya ada 8 anak yang ambil mata kuliah itu. Ruangannya sebesar ini. Kira-kira duduknya gimana? 8 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti di tengah lagi 8. Dosennya di situ. Gini. Bisa nyontek enggak? Kalau bisa nyontek luar biasa. Tapi ibu tenang aja, ibu tenang karena kursinya itu kursi-kursi kuliah itu kan yang udah langsung ada apa namanya mejanya itu ya seperti kursi-kursi di atas itu ini udah santai aja ya, santai kerjain. Wih, asik sekali kerja. Singkat cerita apa? Wih, senang sekali. Kenapa? Bisa ngerjain itu soal. Sampai akhirnya apa? Turun dari lantai 3 gitu kalau nggak salah di gedung F lantai 3 itu kita ujian. Turun sambil cerita sama teman-temannya. Gimana tadi nomor ini? Oh, nomor ini. Asik sekali. Pulang jalan kaki sampai di rumah. Ibu tidak sadar kalau sepedanya itu tertinggal di depan gedung F. Iya, sadarnya kapan? Besok pagi karena ibu harus ngajar sekolah minggu. Cari, loh, sepedaku mana? Kok enggak ada? Biasanya ada anaknya ibu kos yang suka pinjam sepeda, enggak bilang-bilang karena ibu nggak pernah kunci sepedanya. Tanya, Bu, Mas Denny ada pinjam sepeda enggak? Oh, enggak, Mbak Rosa. Dia bilang, temannya ibu lagi, biasa di kontrakan sebelah itu juga biasa suka pinjam. Saya tanya, kamu ada pakai sepedaku enggak? Enggak, Rosa. Dia bilang, sudah, ya udahlah, terpaksa jalan kaki nih ke gereja. Padahal jauhnya dari mana? Dari sini sampai di Andi Petrani. Iya, sampai di perempatan Andi Petrani itu jauhnya gereja dari tempat kosnya ibu. Terpaksa ibu jalan kaki untuk memotong jalan ibu lewat kampus. Karena kos-kosannya ibu ada di belakang kampus, lewat kampus memotong jalan tidak usah muter gitu. Sampai di kampus baru ibu ingat, ya Tuhan Yesus ampuni saya. Sepedaku ketinggalan di depan gedung F. Dilewatin itu jalanan gedung F. Ih, nggak ada sepedanya. Di mana ini sepedaku? Hilang mati saya bilang ya. Terus habis itu akhirnya ibu jalan sampai di pos satpam. Satpamnya di sana kenal sekali ibu. Kenapa? Karena hanya ada 2 wanita yang menggunakan sepeda datang ke kampus. Satu ibu, yang satunya anak bahasa Inggris. Anak bahasa Inggris ya. Kenapa Rosa? Kamu cari sepedamu ya? Iya Pak. Di mana sepedaku? Ada di gedung F. Tapi udah diamankan di kantor sana. Terus terkunci. Hari Senin kamu baru bisa ambil. Nah, sudah. Terpaksa itu udah jalan kaki ke gereja, pulang lagi jalan kaki lagi. Ya, seperti itu. Itu apa? Kita tahu
Kita tahu sampai di mana kita punya kemampuan. Jadi kita yang bisa membuat kita jadi lebih tahu. Caranya apa? Ulang, dan ulang. Sampai kamu tutup buku, kamu bisa ngerjain itu soal. Percaya, nggak usah belajar. Ulangan tiba-tiba pasti kamu akan bisa mengerjakan. Itu kalau kita betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Kalau sudah sampai kamu seperti itu, kamu masih tidak bisa kerja, ya udah ibu angkat tangan deh. Nggak tahu ibu harus bagaimana. Cobalah itu, ya. Kalau masih ada waktu, coba kerja lagi. Lebih baik kamu berlelah-lelah daripada kamu asal-asalan remedial nanti hasilnya cuma KKM. Kalau kamu berlelah-lelah sebelum ulangan, itu kan waktu ulangan nilainya bisa di atas KKM. Daripada apa? Kamu berlelah-lelah sesudah ulangan nilainya cuma KKM, rugi gitu loh ya. Nah, perhatikan baik-baik, nanti putar ulang videonya. Gitu. Ya, semangat, harus semangat ya. Ya, oke, kita lanjut lagi itu. Ya, jadinya waktunya tersita lagi. Makanya perhatikan semua ya. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk yang belum clear. Ya, bola berongga ya. Jadi di dalam bola berongga, kuat medan itu sama dengan 0. Bola berongga. Artinya di dalamnya ada rongganya gitu ya. Itu namanya bola berongga. Nah, jika titik-titik di dalam bola berongga atau jarak titik itu ke pusat bola berongga itu lebih kecil daripada R ya. Jadi kalau R kecilnya lebih kecil daripada jari-jari bola. Jadi kalau kita mau menggambarkan bola ya kira-kira seperti ini nih. Ya, supaya ya oke ya. Jadi bola ya. Bisa bayangin ya. Nah, jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke sini nih. Nah, itu adalah jari-jarinya, ya, R besarnya ini. Nah, kalau R kecilnya lebih kecil, jarak titik ke pusat bola itu lebih kecil dari jari-jari, maka besar daripada kuat medannya itu sama dengan 0. Tetapi untuk potensialnya, V-nya itu akan sama dengan apa? K, Q dibagi dengan R. Itu sampainya yang di tepinya. Nah, kemudian untuk apa? R-nya lebih besar dari R besar, ya, lebih besar dari R besar, artinya titiknya ada di bagian luar, itu besar kuat medannya itu sama saja dengan K, Q dibagi dengan R pangkat 2. Sedangkan potensialnya itu berarti sama dengan K, Q dibagi dengan R saja. Ya, itu untuk bola berongga. Oke. Clear. Clear lagi loh, ini nggak bisa, kenapa ini? Aduh, oh, kenapa tuh? Ya, kenapa? Nah, nggak bisa ya, di delete bisa nggak? Ada yang bisa tahu nih? Loh, di eraser juga nggak mau. Ya udah biarin aja dulu nanti. Ya itu untuk bola berongga ya. Ya, sekarang bagaimana dengan potensial listrik ya? Potensial listrik dan energi potensial listrik. Kenapa potensial listrik itu V sama dengan kaki per R? Ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat? V sama dengan kaki per R. Coba kenapa? B itu sama dengan apa? Energi listrik, bukan berat. Energi listrik. B sama dengan apa? F kali S kan? Ya. F itu kan sama dengan apa? K, Q kuadrat per R kuadrat kan? S-nya kita ganti dengan R. Lalu W di sini kita ganti V dikalikan Q, Q kan? Apa yang bisa hilang? Yuk, R hilang, Q-nya juga bisa hilang satu. Maka V akan sama dengan K, Q dibagi dengan R ya. Dari situ, itu untuk potensial listrik ya. Nah sekarang dengan energi potensial listrik ya, energi potensial listrik. Jadi ini ceritanya ada sebuah muatan ya, ada muatan. Muatannya di sini adalah Q ya.
benda bermuatan Q, kemudian ada muatan uji di sini. Muatan ujinya itu digerakkan dari titik 1 menuju ke titik 2. Nah, untuk mencari berapakah besarnya usaha yang dilakukan, ya, usaha yang dilakukan tadi V itu kan sama dengan apa? K Q dikalikan Q per R kuadrat dikalikan dengan R kan? Ini kan R-nya bisa hilang kan? Ya, berarti kaki per R kan? Kaki kuadrat per R. Nah, ini muatannya adalah Q dengan Q 0. Berarti kita ganti Q dan Q 0. Ya, itu R2 itu posisi 2, ini R1 posisi 1. Nah, jadi usaha akhir dikurangi dengan usaha awal. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk di energi potensial, kamu ingat di gerak jatuh bebas. Ada benda bergerak jatuh bebas. Seperti ini ya, seperti ini misalnya. Nah, di sini dia memiliki energi potensial 1, EP1. Di sini adalah EP2. Ya. Besarnya usaha atau V di sini itu sama dengan apa? Delta EP kan? Perubahan energi potensial. Berarti ini sama dengan apa? EP2 dikurangi dengan EP1. Nah, jadi delta EP-nya dari posisi 1 ke posisi 2 itu sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1 sama aja dengan K0Q dikalikan 1 per R2 dikurangi dengan 1 per R1. Seperti itu. Itu untuk mencari energi potensialnya ya, perbedaannya. Nah, kita akan masuk ke ini potensial listrik sudah kita bahas. V sama dengan kaki per R ya. Nah, untuk V jika ada lebih dari satu muatan maka kita menggunakan jumlahnya V1, V2, V3, V4. Nah, sekarang kita masuk di bagian berikutnya yaitu untuk potensial listrik pada keping sejajar ya. Di potensial listrik pada keping sejajar, jadi ini ada keping yang bermuatan positif, kemudian keping bermuatan negatif. Ini dihubungkan dengan beta potensial V, arah kuat medan dari positif menuju ke negatif, maka besarnya potensial, ya besarnya potensial, hari ini harus seperti ini. Ya, besarnya potensial listrik ini ya antara konduktor A dan konduktor B itu sama saja dengan E dikalikan D, di mana E itu adalah kuat medannya, D-nya itu adalah jarak antara dua buah keping sejajar. Jadi VAB sama dengan E dikalikan D. E kuat medan, D-nya itu adalah jaraknya ya. Oke. Nah, ini yang tadi potensial pura-berongga ya. Nah, tetap berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Di mana energi potensialnya itu sama saja dengan Q dikalikan dengan V ya, atau kaki per R. Kemudian energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat, jadi EP1 tambah EK1 berarti QV1 ditambah 1 per 2 MV1. Ingat, V di sini dengan V di sini itu beda. V di sini adalah V voltage, kemudian V di sini adalah velocity, ya kecepatan. Ya. Yang di sini adalah potensial, kemudian yang di sini adalah kecepatan. Sama juga untuk EP2 dengan EK2. Nah, ini tentang kapasitor ya. Ini gambaran daripada kapasitor. Nanti kalian bisa mencari dengan lebih jelas lagi bentuk-bentuk kapasitor atau bagian-bagian dari kapasitor itu terdiri dari apa saja, bisa cari di Google ya. Nah, satuan daripada kapasitas kapasitor itu dalam farad ya. Farad. 1 mikrofarad itu artinya 10 pangkat min 6 farad, nanofarad 10 pangkat min 9, piko itu 10 pangkat min 12. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana rangkaian kapasitor. Yang perlu kamu ingat ini, kapasitas kapasitor C itu sama dengan Q per V. Atau banyaknya muatan yang tersimpan pada kapasitor itu sama dengan kapasitas kapasitor dikalikan dengan voltage-nya. Atau dikalikan dengan berapa beda potensial yang dihubungkan pada kapasitor ya. Jadi dari sini nih, dari rumus C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan apa? CV. Kalau Pak Vicky punya PT, tetapi yang ini Q-nya ya hanya dia punya CV gitu ya, punya CV ya.
Pak Vicky punya PT, si Ki punya CV gitu ya. Ingat ya, Ki sama dengan C kali V, di mana C adalah kapasitas kapasitor, V-nya adalah voltage ya atau tegangan. Satuannya volt, kapasitas kapasitor satuannya farad, kemudian Ki satuannya adalah coulomb. Berarti 1 coulomb sama dengan 1 farad volt ya, volt. Farad itu lambangnya F besar. Oke? Bukan seperti baterai. Itu komponen-komponen kapasitor itu nanti ada di dalam satu rangkaian. Cuma dia fungsinya itu adalah menyimpan energi di situ. Iya. Nanti kamu biasa dalam rangkaian-rangkaian itu banyak sih menggunakan kapasitor, pasti ada ya. Ya, bukan baterai, beda ya. Nah, ini lambang daripada kapasitor itu 2 buah garis sejajar ya, yang sama panjang. Jadi kapasitas kapasitor itu sama dengan Q per V ya, atau sama dengan epsilon 0 dikalikan A dibagi D. A itu adalah luas penampang daripada lempeng kapasitornya itu sendiri. D itu adalah jarak antara ini ya. Jarak antara dua lempeng itu yang bermuatan positif dan negatif. Oke, sekarang Ibu akan dan ini untuk sama aja kalau di dalam bahan di elektrik ya, bedanya ya ini. Ya, untuk di dalam bahan dieelektrik ketambahan ER aja. ER dikalikan epsilon 0 kali A per D. Kalau di dalam udara ya atau di vakum itu epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Sekarang Ibu akan stop share yang ini, kita akan menggunakan whiteboard. Ya, kita akan menentukan rumus mencari kapasitor kalau disusun seri atau paralel. Ya, Bu Astin. Oh ya, oke, thank you. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita masuk di rangkaian seri dan rangkaian paralel dari kapasitor ya. Yang perlu kamu ingat tadi, Q sama dengan apa? C dikalikan V. Lalu C sama dengan apa? Q per V. Kemudian V berarti sama dengan apa? Q dibagi dengan C ya. Oke? Ya, itu ya. Kalau enggak ya kamu ingat segitiga nih, pakai segitiga seperti ini ya. Pakai segitiga ini berarti di sini Q, yang di sini C, yang di sini adalah V ya. Itu gampang. Jadi kalau Q CV, C Q per V, V Q per C gitu ya. Itu pakai segitiga ya. Nah, sekarang ingat kembali nih di rangkaian seri untuk hambatan. Ada rangkaian seri untuk hambatan. Di sini ada R1, ini R2, ini adalah R3. Arus mengalir dari mana ke mana? Mengalir dari mana? Positif ke negatif kan, ini I kan. Tetapi untuk di rangkaian kapasitor seri, yang dipindahkan itu adalah muatannya. Nah, sekarang muatan pindah dari mana ke mana? Dari mana? Potensial. Potensial apa? Yang berpindah itu muatan negatif atau muatan positif? Yang bisa berpindah-pindah? Negatif, elektron yang bisa pindah. Berarti dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Ini adalah Q-nya. Jadi di sini adalah C1, C2, di sini ada C3. Kita masih 1 jam lagi ya? Masih 1 jam kan? Hah? Kenapa? Oh, salah tengah. Oh ya, oke. Nah, ini ya. Jadi ini C1, C2, C3. Nah, kira-kira kalian ingat rumusnya Q sama dengan apa? I dikalikan dengan T kan? Lamanya waktu sama. Time. Berarti arus yang mengalir sama enggak? Sama kan? Nah, kalau begitu maka besarnya Q sama enggak ini? Di 1, 2, 3. Sama. Itu artinya apa? Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ini akan sama dengan Q total. Tetapi kalau kita menghitung potensialnya, kita hitung di sini adalah V1 gitu ya. Ini V1, kemudian di sini adalah V2, lalu yang di sini adalah V3 dengan V voltage di sini ya. Ini adalah V. Bagaimana besarnya V pada rangkaian seri? Sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Begitu pula di rangkaian kapasitor yang seri. Nah, V tadi rumusnya apa? Q dibagi C. Maka di sini adalah Q dibagi C. Ya, lihat ke sini sayang.
Iya, ini anak sayangnya Bu Ros itu. Ya, ini berarti kalau V1 jadi apa? Q1 per C1. Lalu kalau V2? Q2 per C2. Lalu kalau Q3? V3? Q3 per C3. Q1, Q2, Q3 sama dengan Q. Boleh enggak kita ganti dengan Q semua? Boleh ya. Maka di sini adalah Q per sebutannya CS gitu ya, C seri ya. Berarti ini adalah Q dikalikan dengan Ibu kasih keluar. Jadi apa di sini? 1 per C1, oke. Semi, berikutnya. Betul semi, ya. Terus berikutnya berapa? 1 per C2, oke. Good. Ya, 1 per C3. Nah, apa yang bisa hilang? Q-nya bisa hilang. Kalau hilang di sini kan jadi angka 1 kan? Ya, berarti jadi 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini karena ada 3 kapasitor atau boleh ditulis juga sama dengan sigma dari 1 per C ke I mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Ya, itu ada 3. Kalau ada 2 yang tersusun secara seri, itu kamu boleh pakai jalan langsung gitu. Jadi misalnya ini hanya ada 2 kapasitor yang tersusun secara seri ini, C1, C2. Maka 1 per C seri ini kan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 kan? Ya, ini kalau kita samakan penyebut berarti jadi C1 kali C2, maka di sini jadi berapa? C2 ditambah dengan C1, 1 per gantilah 1, 2 gitu ya. Seri ingat ya. Lalu kalau C1, 2-nya berarti sama dengan apa? C1 kali C2 dibagi C1 ditambah C1, C2 ya. Ibu tukar posisi ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini sama dengan 3 mikrofarad. Ini sama dengan 6 mikrofarad. Maka C12 cepat. 18 berapa? Pintar. 2 mikrofarad. Kalau 5 dengan 20? Cepat. 4. Iya, oke ya. Good lah. Nah, sekarang kita ke yang rangkaian paralel punya ya. Di rangkaian paralel kapasitor, kalian ingat untuk rangkaian paralel hambatan. Hukum Kirchhoff 2. Apa? Banyaknya atau jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Ini kapasitor kan? Resistor ya. Kemudian berikutnya, Q kan ke sana nih, ini Q. Berarti yang masuk ke sini adalah Q nih. Yang ke sini berarti adalah Q1, kemudian ini adalah Q2, ini adalah Q3. Kira-kira berlaku sama enggak? Q kan berbanding lurus dengan I kan? Oke, berarti Q di sini itu sama aja dengan apa? Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ya. Nah, rumusnya Q tadi apa? C kali V. Oke, C kali V. Berarti di sini C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 dikalikan V3. Nah, V1, V2, V3 itu kan sama aja dengan V. Boleh nggak kita ganti V1, V2-nya dengan V? Boleh, kita keluarin langsung ya. Berarti ini V jadi C1 tambah C2 tambah C3. Ini kita sebut apa? CP aja ya. V-nya boleh hilang? Boleh ya. Ini V-nya kita hilangkan, maka CP akan sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Atau sama saja dengan sigma dari C ke I mulai dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dirumuskan sama dengan 1 per 2 CV kuadrat. Ini rumus yang pertama. Sekarang kalau C-nya kita ganti Q per V, berarti kira-kira W-nya jadi apa? Q per V kali V kuadrat. 1 per 2 Q per V kali V kuadrat. Q kali V, oke, Q V. Lalu kalau misalnya V-nya yang kita ganti jadi Q kuadrat per C kuadrat. V kuadrat toh? Berarti 1 per 2 Q per I-nya Q
kuadrat. Q kuadrat per C. Jadi ada 3 rumus ya. Ini ada 3 rumus untuk mencari energi pada kapasitor. Ya, terserah nanti kamu pakai rumus yang mana ya. Oke? Ada 3 rumus. Sekarang Ibu akan buatkan rangkaian kapasitor yang kalian harus hitung ya, harus hitung nih ya, harus dihitung. Berapa energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor? Kenapa? Jawab pikir. Cukup ya? Bentar lagi. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Jadi nanti kamu ngitungnya, dihitung dulu C-nya berapa, lalu nanti dalam bentuk tabel ya, nomor, C, Q, V, lalu V. Terserah nanti kamu mau pakai rumus yang mana gitu ya, up to you lah. Ya, ini dalam bentuk tabel nanti. Tapi semuanya harus dihitung dulu ya. Ibu kasih angka dulu. Ini 4 mikrofarad, 2 mikrofarad. 4, 2 berapa? 4 tambah 2? 6 kita pakai di sini 12 mikrofarad. 6 dengan 12. 3, 4 ya? 6 per 12 kan 2. 4 berarti 4 ya. 4. Di sini 5 mikrofarad, kemudian di sini 20 mikrofarad. 5 20. Berapa? 5 20. 4. 4 ditambah 4. 8. 8 8 8. Aduh, agak ribet ini. 8 8. Oke, berarti ini 8 mikrofarad. 1 tambah 1 2 ya. Lalu di sini 4 mikrofarad. Oke, bisa nih ya. 4. 1 per 4 tambah 1 per 8 tambah 1 per 8. Berapa? 2, 4 per 8. Berarti 1 per 2. Berarti kapasitor totalnya sama dengan 2 ya. Oke, kemudian voltasenya Ibu pakai 20 volt deh. Ya, dicari ya, dicari. Kita sebut aja titik di sini adalah titik A, lalu ini adalah titik B, lalu titik ini adalah C, jangan C, karena kita sudah pakai kapasitor C. Berarti ini titik D, lalu ini titik E, ya. Oke, silahkan dihitung ya. Yang jelas nanti Q total sama dengan V dibagi dengan dikalikan C total ya. Kali C total. Kali V kali C total. Setelah itu berarti kamu harus cari VAB. VAB itu berarti Q total dibagi dengan RP2. RP2. CP2, sorry bukan RP. Pakai CP2 atau CAB gitu ya. Boleh. Kemudian berikutnya untuk cari Q5 itu sama dengan VAB. Anggaplah ini adalah CS2 gitu boleh. Atau C345. Itu Q5 ya. Lalu cari VDE. VDE itu berarti sama saja dengan Q5 dibagi dengan C34. Jadi untuk cari Q3 berarti VDE dikalikan C3 lalu Q4 sama dengan VDE dikalikan dengan C4. Kalau Q67, Q6 sama dengan Q7 sama dengan VAB dikalikan dengan C67. Itu aja. Kemudian Q1 sama saja dengan Q2, ini sama dengan Q total. Ya, seperti itu. Oke, bisa? Sekarang kerja cepat nih, kerja cepat.
Kerja cepat. C34. Berapa? C34 berapa? Pikir cepat. Paralel ditambah tuh. 6 mikrofarad. Kemudian C345. 6 dengan 12 di 4 mikrofarad. Lalu C67 sama dengan 4 mikrofarad. Nah, habis itu C total sama dengan 2 mikrofarad ya. Itu kuncinya. Tapi kamu harus cari tahu nih dari mana ya. Jangan langsung ke sini. Berarti nanti kalau kalian cari Q total berarti sama dengan berapa? 2 dikalikan 20. 40 satuannya berarti dalam mikrocoulomb ya. Jadi nanti kamu kasih masuk di sini aja satuannya udah mikrofarad, ini mikrocoulomb, lalu di sini adalah volt. Berarti nanti di sini apa jadinya ya? Oke. Ya, silahkan dikerjakan sekarang. Jadi materinya kita untuk bab 2 finish. Iya, udah selesai. Ya? Beda. Kapasitor